Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dengan materi metode Diffie-Hellman-Key Exchange dengan nama kelompok ada Bayu Kurniawan dengan NIM 23030150036. Terus ada Fikri Raftanjani dengan NIM 23030150007. Selanjutnya Pendahuluan, keamanan komunikasi digital sangat penting di era modern. Diffie-Hellman Key Exchange atau DHKE adalah protokol pertama yang memungkinkan pertukaran kunci secara aman. Digunakan dalam berbagai protokol keamanan seperti TLS, IPS-EC, dan SSH. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar Diffie-Hellman-Key, yaitu ada pertama pemilihan parameter publik, yaitu kedua pihak biasanya disebut Alice dan Bob menyepakati dua bilangan publik dengan bilangan prima besar atau P, generator bilangan bulat G di mana 1 kurang G kurang P. Yang kedua ada pemilihan kunci privat, setiap pihak memilih bilangan bulat rahasia. Terus ada Alice memilih bilangan bulat rahasia A, Bob memilih bilangan bulat rahasia B. Yang ketiga ada perhitungan kunci publik, setiap pihak menghitung kunci publik mereka, seperti kunci publik Alice A sama dengan G pangkat A mod P, kunci publik Bob B sama dengan G pangkat B mod P. Terus ada pertukaran kunci publik, yaitu Alice dan Bob bertukar kunci publik mereka melalui saluran yang tidak aman. Yang terakhir ada perhitungan kunci rahasia bersama. Setiap pihak menghitung kunci rahasia bersama menggunakan kunci privat mereka dan kunci publik pihak lain, yaitu kunci rahasia Alice sama dengan K pangkat A sama dengan B pangkat A mod P. Kunci rahasia Bob K pangkat B sama dengan A pangkat B mod P. Selanjutnya Selanjutnya implementasi Diffie-Hellman. Ada 3 contoh utama implementasinya. Yang pertama ada TLS, Transport Layer Security. DH digunakan dalam proses handshake atau TLS untuk membentuk kunci sesi antara server dan klien. Contohnya saat membuka situs web dengan protokol HTTPS, DH memungkinkan pembentukan koneksi terenkripsi. Varian yang umum digunakan adalah DHE, Diffie-Hellman Emerald untuk mendukung forward security. Kemudian yang kedua ada IPS-EC, Internet Protocol Security, digunakan dalam Virtual Private Network atau VPN. DH membentuk kunci enkripsi yang melindungi komunikasi antara jaringan atau antar perangkat. Biasanya dilakukan melalui Internet Key Exchange atau IKE dalam fase negosiasi IPS-EC. Kemudian yang ketiga ada SSH, Secure Shell. DH digunakan saat membentuk koneksi pertama kali ke server melalui SSH, membantu memastikan bahwa data yang dikirimkan melalui terminal, misalnya perintah Linux jarak sejauh, tidak dapat disadap. Selanjutnya ada keamanan Diffie-Hellman, itu dasar keamanan Diffie-Hellman-Key Exchange atau DHKE aman karena bergantung pada kesulitan matematis dari masalah yang disebut Discrete Logarithm Problem atau DLP. Diberikan G, P, dan A sama dengan G pangkat A mod P, hampir mustahil untuk menghitung A jika P adalah bilangan prima besar. Terus yang kedua ada, ini berarti bahwa meskipun nilai publik seperti G, P, dan A diketahui, nilai rahasia tetap terlindung. Terus ada kerentanan umum, yaitu man in the middle attack atau MITM, penyerangan menyisipkan diri di antara dua pihak, yaitu Alice dan Bob, dan membuat dua koneksi palsu. Dikarenakan DHKE tidak menyediakan autentifikasi, penyerangan bisa membuat kedua pihak percaya bahwa mereka saling terhubung langsung. Terus ada logjam attack, yaitu terjadi jika parameter DH, terutama bilangan prima P, terlalu kecil atau menggunakan grup publik yang sama oleh banyak sistem. Terjadinya penyerangan bisa melakukan prekomutasi terhadap grup tersebut dan memecahkan kunci lebih cepat.
Ada strategi mitigasi digunakan untuk ukuran kunci besar minimal 2048 bit. Saat ini dianggap aman. Ukuran kecil seperti 512 bit bisa dipecahkan dengan komputer modern. Ada autentikasi digital, digunakan sertifikat digital misalnya SSL atau TLS untuk memastikan identitas pihak yang terlibat, yaitu tanda tangan digital mencegah MITM. Terus ada gunakan versi modern yaitu DHE, menghasilkan kunci yang berbeda setiap sesi atau mendukung forward secrecy. Terus ada ECDH atau ECDHE, yaitu menggunakan kurva eliptik lebih efisien dan tetap aman. Selanjutnya, Ya, kemudian eksperimen dan hasil DVLMan ke exchange. Tujuan eksperimennya adalah untuk menguji bagaimana ukuran kunci memengaruhi. Yang pertama, kecepatan eksekusi. Kedua, tingkat keamanan. Metode pengujiannya, simulasi dilakukan dengan menggunakan berbagai ukuran kunci seperti 512 bit, 1024 bit, 2048 bit, dan 3072 bit. Masing-masing pengujian mengukur waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pertukaran kunci antara dua pihak. Metode pengujiannya, simulasi dilakukan dengan menggunakan berbagai ukuran kunci yaitu 512 bit, 1024 bit, 2048 bit, dan 3072 bit. Masing-masing pengujian mengukur waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pertukaran kunci antara dua pihak. selanjutnya ada hasil pengujian yaitu di ukuran kunci pertama ada 512 bit dengan waktu eksekusi 5 milisecond dengan keamanan lemah. Yang kedua ada 1024 bit dengan ukuran 12 milisecond keamanan cukup. 2048 bit waktu eksekusi 40 milisecond dengan keamanan sangat tinggi. 3072 bit waktu eksekusi 90 milisecond keamanan sangat tinggi. Selanjutnya, Jadi kesimpulannya adalah DVLMan adalah protokol pertukaran kunci kriptografi pertama yang memungkinkan dua pihak menghasilkan kunci rahasia bersama tanpa harus mengirimkan kunci secara langsung. Keamanannya bergantung pada kesulitan menyelesaikan discrete logarithm problem atau DLP, membuatnya kuat terhadap serangan brute force jika ukuran kuncinya cukup besar. Namun DH tidak menyediakan autentikasi. Karena itu, protokol ini rentan terhadap serangan seperti man in the middle atau MITM jika tidak dilengkapi dengan mekanisme verifikasi identitas. Untuk meningkatkan keamanannya, kita menggunakan kunci minimal 2048 bit. Terapkan autentikasi digital, contohnya sertifikat SSL atau TLS. Gunakan versi ephemeral atau DHE atau elliptic curve DVLMan ECDH untuk efisiensi dan forward security. ECDH atau ECDHE menawarkan keamanan yang setara dengan DH tetapi dengan kunci yang jauh lebih kecil dan performa lebih tinggi, menjadikan pilihan yang lebih baik di era modern. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.